Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai argumen sesuai dengan tujuan pembelajaran di mata kuliah ini, bahwa logika informatika ini mempelajari berbagai macam kaidah-kaidah yang dapat menentukan kesahihan suatu argumen. Nah, pada pertemuan ini kita akan mulai masuk kepada argumen ini. Ada berbagai macam kaidah-kaidah nantinya yang bisa kita gunakan untuk menentukan kesahihan atau kevalidan suatu argumen. Oke, kita lihat apa arti dari argumen itu sendiri. Jadi, argumen adalah sekumpulan pernyataan atau berarti proposisi ya, yang kita bahas sebelumnya, yang disebut premis-premis. Jadi ada banyak pernyataan gitu ya, kumpulan pernyataan 1, 2, 3 bisa lebih gitu ya. Ini disebut dengan premis-premis dan diikuti oleh kesimpulan yang selaras dengan premis-premisnya. Misalnya jika kita simbolkan ada P1, P2, seterusnya sampai Pn. Nah, yang nantinya diikuti oleh Q. Q ini adalah konklusi atau kesimpulan. Di P1, P2 sampai Pn ini disebut dengan hipotesis atau premis. Q ini disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Nah, argumen ini bisa dinilai, ya, di mana argumen ini bisa bernilai sahih, bisa juga bernilai tidak sahih atau palsu, atau juga bisa dikatakan sebagai valid dan invalid. Dan perlu diperhatikan bahwa kata valid ini berbeda dengan benar atau true. Kita mempelajari tabel kebenaran. Nah, di sana yang kita berikan nilainya adalah benar atau salah atau true atau false gitu ya. Nah, untuk argumen ini dikatakan sebagai valid atau invalid atau sahih atau tidak sahih. Suatu argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Jadi premis-premis nantinya bernilai benar diikuti oleh konklusinya gitu ya. Jadi semuanya benar, maka dikatakan sahih. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu, atau fallacy atau invalid. Dan ini nanti bisa kita lihat di tabel kebenaran. Nah, nanti kita belajar bagaimana menentukan kesahihan satu argumen. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang dikatakan bahwa secara logika, konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan implikasi. Jadi di sini ada aturan implikasi di mana dari pengertian argumen tadi ada P1, P2, Pn, kemudian ada Q. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi suatu implikasi di mana premis-premisnya P1, P2, P3 misalnya sampai Pn itu digabungkan dengan konjungsi, diimplikasikan terhadap Q gitu ya, atau konklusinya. Jadi gabungan dari premisnya yang dikonjungsi ini diimplikasikan terhadap konklusinya. Nah, ketika ini dibentuk, implikasi ini nanti bisa didapatkan adalah bernilai benar. Artinya
semua nilai pada tiap barisnya itu bernilai benar atau true, di mana kemarin kita mempelajari adanya tautologi. Nah, ini nanti yang kita lihat juga untuk menentukan validitas argumen, kita menggunakan aturan tautologi ini. Argumen yang palsu atau invalid menunjukkan penalaran yang salah, gitu ya. Jadi ada dua cara nanti yang akan kita lakukan, di mana ini menggunakan tabel kebenaran. Kemarin kita sudah belajar membuat tabel kebenaran. Nah, ini nantinya akan terus kita gunakan. Jadi aturannya yaitu adalah validitas yang logis. Ini menunjukkan adanya hubungan gitu ya, antara tadi premis-premis P1, P2 sampai Pn ini dengan Q yang konklusi tadi. Jika premis-premisnya benar, maka harus diikuti dengan kesimpulan yang benar, yang nantinya bisa diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan logika. Dan kesimpulan juga harus berasal dari premis-premisnya. Nah, kita sering gitu ya melihat di berita gitu ya, di televisi ada misalnya persidangan gitu. Nah, di sini tentu saja ada pihak yang membela, kemudian ada juga pihak yang menuntut, misalnya terdakwa. Nah, ini mereka memiliki argumen masing-masing gitu. Pada kesimpulan misalnya terdakwa ini yang membela tentu saja tidak bersalah, sedangkan yang menuntut itu menunjukkan dia bersalah, di mana ini didasari oleh bukti-bukti gitu ya. Nah, ini sebagai contoh di situ ada adu argumen ataupun talk show atau mungkin dialog di televisi. Sekarang kan banyak bisa kita lihat di televisi adu argumen, misalnya pihak pro pemerintah dengan yang oposisi. Nah, mereka ini mempertahankan satu konklusi. Nah, mereka mempertahankan suatu konklusi dengan diikuti oleh premis-premis. Mereka menyatakan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang memperkuat gitu ya suatu konklusi. Misalnya di suatu dialog itu intinya itu ada yang pemerintah melakukan penanganan COVID sudah baik, ataupun yang lain itu tidak baik. Nah, mereka memunculkan premis-premis masing-masing sehingga memperkuat argumen mereka. Nah, ini sehari-hari itu tidak lepas dari argumentasi gitu ya, sehingga kita bisa lihat nih bahwa mana yang paling kuat. Nah, premis-premisnya ini nanti pernyataan-pernyataan pendukung dari argumen atau kesimpulan tadi itu bisa kita lihat di sana. Mungkin dengan menampilkan bukti, fakta gitu ya. Nah, atau ada yang pihak yang lain mungkin hanya sekedar omongan atau apa. Nah, di sana kita bisa lihat mana nih argumennya yang kuat gitu. Nah, itu kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan mencoba menentukan validitas suatu argumen. Nah, nantinya kita akan biasanya diberikan pernyataan-pernyataan, kemudian diikuti oleh suatu kesimpulan. Misalnya di sini, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Gitu ya. Air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, ini pernyataan satu, proposisi satu di sini ya. Ini pernyataan 1 dan 2 ini adalah premisnya, dan ini ketiga ini adalah konklusinya gitu ya. Masa tulisannya jelek, mohon maaf. Jadi ini key-nya gitu ya.
Nah, dari kalimat-kalimat yang diberikan ini, maka penyelesaiannya untuk bisa kita nilai validitas satu argumennya, maka kita akan rubah dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar kan gitu, mengartikan pernyataan-pernyataan atau proposisi ini sesuai dengan operator yang ada di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, pertama di sini kita tentukan dulu, ada P, ada Q. P ini mewakili jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Itu P. Kemudian Q, Oke, ini ada yang ini ya, apa namanya? P ini bukan jika ya, harusnya ya. Sebentar saya perbaiki. P ini adalah air laut surut setelah gempa di laut. Q ini adalah tsunami datang. Nah, maka argumen dapat ditulis. Tadi yang satu itu jika air laut setelah gempa di laut maka tsunami datang. Maka pernyataan satu itu jika dinotasikan menjadi jika P maka Q. Ini ya, jika P maka Q. Nah, jika P maka Q ini ada yang pertama tadi. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut. Berarti ini P ya. P. Ini P. Baru kemudian konklusinya adalah Q gitu ya. Jadi satu ini jika P maka Q. Dua ini adalah P. Maka konklusinya adalah Q. Tsunami datang. Nah, ini kita merubah dari pernyataan yang diberikan dalam satu kumpulan yang bentuk argumen dirubah ke dalam notasi. Nah, dari sini nanti kita bisa melakukan proses berikutnya, memperlakukan kaidah untuk memperlihatkan bahwa argumen ini adalah valid atau tidak. Nah, ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini. Keduanya menggunakan tabel kebenaran. Jadi, tabel kebenaran ini nanti bisa kita manfaatkan gitu ya. Yang kemarin kita pelajari. Tabel kebenaran yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita akan gunakan untuk menentukan validitas suatu argumen. Cara pertama, bentuklah tabel kebenaran untuk P, Q, dan jika P maka Q. Kemudian kita cek sahih jika semua hipotesis benar, maka konklusi benar. Gitu ya. Sahih jika semua hipotesisnya benar atau premisnya benar, maka konklusi benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran yang bisa kita buat dari argumen tadi. Jadi kita membutuhkan ada P, kemudian ada Q. Jika P maka Q, dan juga untuk bantuan tambahan Q. Sebenarnya Q-nya bisa di sini, tapi untuk mempermudah kita tambahkan lagi Q. Sama dengan yang ini gitu ya. Karena tadi Q-nya ini adalah kesimpulannya. Nah, kemudian berikutnya kita berikan label ya. Jadi tadi premis itu adalah jika P maka Q. Ini ya, saya tandai di atas. Ini adalah premis-premisnya.
Jika P maka Q, kemudian juga ada P gitu ya. Diikuti oleh konklusi Q. Nah, ini yang diperlukan dari argumen yang diberikan ya. Jadi berikutnya adalah kita periksa gitu ya. Kita periksa apabila hipotesis P dan jika P maka Q benar, artinya premis-premis ini bernilai benar, maka konklusinya ini juga bernilai benar. Nah, ini yang nanti dikatakan argumen itu sahih atau valid. Nah, kita cek satu persatu sekarang ya. Nah, ini ya, kita cek satu persatu. Baris pertama ya, premis P bernilai benar, premis jika P maka Q bernilai benar. Kita lihat konklusinya sekarang, ternyata konklusinya juga benar. Nah, di sini ini memperlihatkan bahwa argumen ini adalah sahih atau valid di baris pertama ini ya. Nah, kita cek yang baris yang lain. Kita cek baris yang lain di sini. P itu benar, tapi premis yang lain itu jika P maka Q salah, berarti Anda perlu kita cek. Ini juga salah, benar, salah, benar. Nah, setelah kita cek, ternyata ada baris yang memperlihatkan premis 1 benar, premis 2 benar, diikuti konklusi benar. Maka argumen ini yang dikatakan adalah argumen yang sahih gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi masih simple soalnya, nanti kita lihat soal yang lain. Kemudian cara yang kedua adalah memperlihatkan dengan sama tabel kebenaran. Premis-premis tadi digabungkan dengan konjungsi diimplikasikan terhadap konklusinya. Jadi tadi ada P, premisnya P, kemudian ada jika P maka Q. Nah, ini dikonjungsikan. Ya, ini dalam satu kurung diimplikasikan terhadap Q. Kemudian nanti kita cek apakah ini tautologi apa bukan. Nah, ini tabel kebenaran yang bisa dibuat dari cara kedua ini. Jadi kita perlu P, Q, jika P maka Q. Kemudian konjungsi dari premis-premisnya tadi P dan jika P maka Q. Dan terakhir nih keseluruhannya, tadi premis-premis tadi dalam kurung-kurung awalnya adalah premis-premisnya yang dikonjungsikan, diimplikasikan terhadap Q atau kesimpulannya. Nah, ini kolom terakhir yang kita cari. Kita berikan nilainya tadi benar-benar salah-salah, benar-salah, benar-benar. Nah, ini jika P maka Q adalah BSBB, benar-salah, benar-benar. Nah, kemudian ini konjungsi dari premis-premisnya benar, salah, salah, salah. Dan terakhir ini diimplikasikan terhadap Q. Jadi benar, 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 salah, salah, benar. Saya ulangi ya, berarti benar, benar berarti benar. Salah, ini dulu ya. P dulu apa namanya? Benar, salah, salah, maka benar. Kemudian salah, benar, maka benar. Salah,
salah, maka benar. Nah, ini diperlihatkan oleh tabel kebenaran ini. Jadi kita menggunakan implikasi ini. Sehingga kita dapatkan ini adalah tautologi ya. Sehingga argumen ini dikatakan argumen yang sahih. Dan ditambahkan di sini, walaupun nanti akan kita bahas tersendiri, argumen ini menggunakan modus ponens. Sehingga kita telah membuktikan bahwa modus ponens ini adalah argumen yang sahih. Nah, itu nantilah. Yang penting di tabel kebenaran ini kita bisa lihat bahwa pernyataan gabungan antara premis dan konklusi yang diimplikasikan ini bernilai benar semua pada tiap barisnya atau tautologi, sehingga argumen dikatakan sahih. Nah, ini cara yang kedua gitu ya. Kita lihat contoh lagi ya biar semakin paham. Nah, ini contoh yang sama tetapi sekarang ini yang membedakan, konklusinya dirubah. Jadi bukan tsunami datang tetapi sekarang air laut surut setelah gempa di laut. Sehingga berubah di sini P Q-nya tetap, P-nya ini harusnya air laut surut setelah gempa di laut. Jadi jika ini dihapus, jadi air laut surut setelah gempa di laut, tapi Q tsunami datang. Sehingga argumennya menjadi jika P maka Q, kemudian Q, konklusinya adalah P. Nah, ini bisa kita cari dengan cara pertama, tabel kebenaran. Nah, ini adalah tabel kebenaran yang dibentuk ya. Setelah kita buat, maka kita tandai premisnya. Di sini ada dua. Jika P maka Q, kemudian Q dengan nilai kebenaran pada masing-masing baris. Kemudian konklusinya ini adalah P. Contoh yang sebelumnya kan Q ya. Kita cek sekarang ya, berarti aturannya adalah suatu argumen sahih jika premis-premis bernilai benar diikuti oleh konklusinya bernilai benar. Nah, kita cek baris pertama, benar, oke. Benar, oke. Dua premis sudah benar, konklusi ternyata benar, oke. Nah, di contoh satu kan itu menentukan bahwa argumen valid. Tapi kita juga perlu cek baris yang lainnya gitu ya. Jangan hanya baris satu saja kita cek. Yang kedua, salah. Nah, ini tidak perlu kita cek ya, misalnya ada baris yang bernilai salah gitu ya. Nah, ini tidak menentukan apa-apa sehingga kita bisa skip. Kemudian baris ketiga benar. Oke, ini yang kita cari. Benar, oke, premis-premis sudah benar-benar. Konklusi kita cek, ternyata konklusi salah ya. Ternyata konklusi salah. Nah, ini menunjukkan bahwa argumen ini sebaliknya dengan contoh yang tadi ini tidak valid gitu ya. Karena aturan yang menyatakan validnya suatu argumen adalah premis-premisnya benar diikuti oleh konklusinya yang benar, itu untuk yang valid. Adapun jika sebaliknya, artinya premis-premis sudah benar ternyata diikuti oleh konklusi yang salah, maka argumen tersebut adalah tidak valid gitu ya. Nah, ini baris ketiga ini memperlihatkan argumen ini tidak valid walaupun ada baris yang tadi itu valid gitu ya, atau sahih. Jadi nanti ketika kita menggunakan tabel kebenaran ini bisa saja beberapa baris menunjukkan itu adalah valid. Misalnya baris satu sudah sesuai benar-benar,
baris kedua sudah sesuai misalnya benar ya, oh itu valid. Ternyata ada satu baris yang memperlihatkan bahwa premis benar, konklusinya salah, maka ia akan menutup hasil yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa argumennya adalah tidak valid atau tidak sahih gitu ya. Nah itu. Atau mungkin di baris pertama kita menemukan benar salah misalnya. Nah itu sudah menjadi gambaran untuk argumen tersebut bahwa itu adalah invalid gitu ya, karena satu baris saja yang memperlihatkan aturan invalid ini, maka ia akan uh, menghapus atau meniadakan bukti lain bahwa argumen ini adalah valid gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini tadi sehingga argumen tidak sahih atau palsu atau invalid gitu ya. Nah, ini dari contoh ini. Kita lihat yang kedua, cara kedua ya. Jadi cara kedua ini ya berarti sama dengan yang tadi, apa namanya? Contoh sebelumnya, tapi di sini ada perubahan premis gitu ya, atau ada perubahan konklusi ya. Ini apa namanya? Key, dan jika P maka Q diimplikasikan terhadap P. Nah ini untuk cara kedua. Nah dicoba-coba. Kita kan sudah punya patokan. Tadi cara pertama itu ya tidak valid. Nah sekarang dicari dengan cara kedua ini pada contoh kedua apakah tautologi apa bukan gitu ya. Kalau tabel kebenaran pertama kan itu tidak valid. Nah, harusnya ini juga gitu. Nah, jadi dicari dengan cara kedua nanti ya. Nah, ini saya perlihatkan tabel kebenarannya. Nah, ini hasilnya benar-benar salah benar. Artinya bukan tautologi sehingga argumen dikatakan tidak sahih. Sejalan dengan cara pertama tadi. Nah, saya perlihatkan tabel kebenarannya ya, nanti bisa dicoba tadi dengan apa namanya di oret-oret sendiri biar lebih paham. Tapi intinya nanti hasilnya adalah bukan tautologis, selaras dengan yang sebelumnya yang tidak sahih, karena di sini juga tidak sahih dari soal yang kedua ini. Nah itu contohnya yang menunjukkan cara menentukan validitas satu argumen dengan tabel kebenaran. Nah, contoh satu lagi supaya lebih paham. Periksa kesahihan argumen berikut. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4, maka 5 adalah bilangan prima. Nah, P kita misalkan sebagai 5 lebih kecil dari 4, Q kita misalkan sebagai 5 adalah bilangan prima. Maka argumen di atas bisa dibentuk. Ini penerjemahan dari yang pertama ini, kemudian negasi P ini, berarti ini 5 tidak lebih kecil dari 4. Ya. Kesimpulannya maka 5 adalah bilangan prima. Q gitu. Kesimpulannya Q karena tadi Q ini adalah 5 adalah bilangan prima. Nah, ini kita cari menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini yang pertama kita bentuk tabel kebenarannya. Ya.
kita perlu P, Q, negasi P, negasi Q. Kemudian jika P maka negasi Q dan Q. Nah ini kolom yang kita butuhkan dan kita tandai bahwa premisnya itu adalah negasi P. Premis berikutnya adalah jika P maka negasi Q dan konklusinya adalah Q. Nah dari sini kita cek satu persatu ya. Baris 1, 2, 3, 4. Tadi aturannya adalah benar-benar maka benar. Ini salah berarti tidak perlu kita cek. Salah, benar, nah ini juga tidak perlu kita cek. Berikutnya benar, benar, benar. Oh, sampai baris ketiga ini, wah ini kayaknya sahih gitu. Tetapi perlu kita cek baris berikutnya. Siapa tahu nanti memperlihatkan itu invalid walaupun ini valid kan. Maka kita cek benar, oke, premis 1 benar, premis 2 benar, konklusi salah. Ternyata ini memperlihatkan bahwa argumen ini adalah tidak sahih atau palsu gitu ya. Walaupun di sini memperlihatkan valid, tetapi ditutupi oleh baris keempat ini yang memperlihatkan benar-benar salah. Kalau sebelumnya kan benar-benar benar, nah ini benar-benar salah. Sehingga argumen ini adalah tidak sahih atau palsu atau invalid. Nah ini animasinya. Jadi dari soal ini perlu diperhatikan. Jadi meskipun konklusi dari argumen tersebut kebetulan merupakan pernyataan yang benar, 5 adalah bilangan prima adalah benar, tapi konklusi dari argumen ini tidak sesuai dengan bukti. Jadi dari bukti tadi itu dengan tabel kebenaran kita memperlihatkan bahwa argumen tersebut adalah tidak sahih, sehingga hasilnya argumen ini adalah invalid atau tidak sahih gitu ya. Nah, kesimpulan dari pembahasan argumen ini bahwa logika yang mempermasalahkan bentuk dari argumen ya, bukan isi argumen. Jadi kita tadi mengartikan, memberikan simbol pada suatu argumen, ada di sana bisa kita berlakukan kaidah yang kita pelajari. Jadi validitas yang logis adalah hubungan premis-premis tadi dengan kesimpulan yang memastikan bahwa jika premis benar maka diikuti oleh kesimpulan yang benar yang diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan logika yang kita lakukan tadi. Kemudian kesimpulan juga harus berasal dari premis-premisnya. Argumen logis disebut kuat secara logis jika dan hanya jika argumennya sahih dan semua premisnya bernilai benar ya. Ya intinya yang tadi kita sudah lakukan itu ya sebagai pembuktian kesahihan satu argumen dengan kaidah-kaidahnya. Jadi harap diingat tadi ini dua cara pertama karena nanti akan ada cara-cara yang lain untuk menentukan kesahihan satu argumen. Nah, pengalaman sebelumnya banyak yang masih salah, padahal bisa dikatakan ini adalah cara yang paling mudah ya. Nah, yang tadi diperhatikan bagaimana menentukan kesahihan satu argumen ya, dengan membuat tabel kebenaran terlebih dahulu, kemudian mengecek tiap barisnya. Tentu saja dengan melihat premis dan konklusinya. Ya, saya harap semua bisa paham dengan cara ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau di Brajah, nanti ada forum diskusi di sana, semua bisa bertanya di sana. Atau mungkin yang cepat saya lihat yaitu grup WA, itu bisa dikirimkan pernyataan
atau hal-hal lain terkait dengan materi pada video ini ya. Oke, saya harap semuanya bisa mengikuti. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Untuk latihan-latihan nanti akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.